merasa kasihan. Aku terlambat. Tidak, saya tiba lebih awal. Apa ini? Inilah yang saya berikan, hadiah dari tuannya. Saya harap Tuan Ye akan menyukainya. Anda sebenarnya Presiden Grup Tianxia. Mereka juga perlu menarik investasi mereka dari Grup Gu. Mushi, Anda sebenarnya Presiden Grup Tianxia. Mereka juga perlu menarik investasi mereka dari Grup Gu. Grup Tianxia adalah 3 perusahaan teratas di provinsi tersebut. Tapi bosnya selalu misterius. Tidak seorang pun pernah melihat wajah aslinya. Tidak terduga. Dia adalah seorang putri kecil dari kalangan Beijing. Nona Tang, kamu benar-benar mengejutkanku. Ini aliansi pernikahan dengan Tuan Ye, jadi tentu saya tidak akan merasa minder. Grup Tianxia sebagai Grup Gu investor kedua. Anda tiba-tiba membatalkan investasi di Grup Gu. Saya mencabut otorisasi tersebut. Grup Gu, dia pasti akan mati. Tuan Ye, ini adalah kesedihan yang mendalam. Istri kecil kesayangannya. Istri kecil yang hebat. Saya memang punya tunangan. Jika kita berbicara tentang istri-istri muda, itu hanya kamu. Tuan Ye, berbicara tentang kata-kata ini terlihat cukup alami. Saya tidak tahu berapa banyak gadis itu berkata. Aku hanya memberitahumu ini. Grup Tianxia membatalkan investasi di Grup Gu. Itu untuk membantuku, kan? Tentu, kamu adalah tunanganku. Bagaimana mungkin aku membiarkan grupku sedang menindasmu? Kemudian, terima kasih, Nona Tang. Setelah, panggil saja aku Wanying. Jangan hubungi saya, Tuan Ye. Panggil aku Ye Chen. Sebenarnya aku tahu, meski aku tidak membantumu, kamu bisa buat grupku menghilang. Lagi pula, dia nomor 1 di Provinsi Selatan. Perusahaan modal Ventura, ibu kota Huatian. Itulah industri Anda. Anda benar-benar ada di sini. Gu Xiangqing, apa yang salah denganmu sekarang? Kamu, Chen, saya bertanya kepada Anda. Kamu tadi malam, aku tidak pulang ke rumah sepanjang malam. Apakah kamu selalu bersama wanita ini bersama? Lalu kenapa kalau memang begitu? Mungkinkah itu Nonagu? Tamparan kemarin. Kamu, Chen. Kami berdua masih pasangan nominal. Kau menggendongku di punggungmu, sama dia makan luar. Apa kamu peduli? Perasaanku? Musik, kayu. Kau menggendongku di punggungmu, makan malam dengan wanita ini. Apakah kamu pernah peduli dengan perasaanku? Kamu, Chen, akan ku beritahu. Kali ini aku sangat marah. Meski kau beritahu, aku tak akan mau mudah memaafkanmu. Peduli perasaanmu. Kamu mengganggu makanku. Aku bahkan tidak punya waktu untuk menamparmu. Kamu, Chen? Kamu benar-benar memukulku? Kamu, Chen? Dia tidak pernah memukulku. Mungkinkah dia benar-benar sudah tidak mencintaiku lagi? Kau asal bertingkah. Sini, bertingkahlah gila. Bukan cuma kupukul, hubungi seseorang, mengusirmu. Di samping itu, kami sudah bercerai. Aku bersama siapa? Lakukan apa? Ini tidak ada hubungannya denganmu. Sekarang, Kamu, Chen. Bukan seperti itu kenyataannya. Sebenarnya kami belum bercerai. Saya hanya tanpa mengetahui menandatangani perjanjian itu. Sebenarnya kami belum bercerai. Anda sudah menandatangani perjanjian itu, saya bisa langsung mengajukan gugatan cerai. Tidak. Saya tidak akan bercerai. Kamu jelas sangat mencintaiku. Menyukai. Aku memang mencintai. Namun Anda berdamai dengan Bai Xincheng. Saat menghubungi, hanya memperhatikan kamu. Nggak ada rasa lagi. Aku dan Xincheng benar-benar hanya teman saja. Aku bersumpah padamu, dia sama sekali tidak pernah menyentuhku. Hanya perselingkuhan fisik yang dianggap selingkuh? Bagiku, perselingkuhan secara emosional juga termasuk selingkuh. Aku mengerti sekarang. Kamulah yang selingkuh dan berpaling, bukan aku. Jadi selama ini kamu terus menuduhku dengan tuduhan palsu, memfitnah aku dan Xincheng. Semuanya karena kamu. Semua ini adalah salahmu. Kalau nonaku tidak percaya,
maka tidak ada yang bisa dilakukan. Tetapi saya sangat berterima kasih kepada Nona Gu. Ye Chen adalah pria yang sangat baik. Itu diberikan kepadaku. Mujia, saya harus berterima kasih kepada Nona Gu. Terima kasih. Ye Chen adalah pria yang sangat baik. Berikan padaku. Dasar wanita licik, beraninya kau merayu suamiku. Anda. Kamu, Chen, kamu sebenarnya telah membantunya. Bagaimana Anda bisa membantunya? Apakah ini aneh? Kemarin di rumah lu, Bai Xincheng dipukuli. Bukankah kamu juga sama? Melindunginya. Tidak. Tidak. Aku dan Xincheng, murni dan polos, tidak seperti yang kamu katakan. Shang-Qing, ada apa denganmu? Mengapa kamu di sini? Saya mendengarnya dari sekretaris Anda. Anda berada di sini? Saya khawatir Anda baru saja tiba. Saudara Ye, bukan bermaksud mengkritikmu. Bagaimana kau bisa melakukan ini pada Shang-Qing berkencan dengan wanita lain? Bai Xincheng, aku memperingatkanmu, jangan berada di depanku. Obrolan teh. Meskipun kamu mengancamku, kamu mau memukulku? Saya masih harus mengatakan. Anda telah menikah selama 3 tahun. Di rumah cuma mager dan nunggu mati. Jadilah parasit kalau tidak membantu. Shang-Qing itu satu hal. Kini dia benar-benar menggendongnya di punggungnya. Berkencan dengan wanita lain. Kanan, kamu tidak akan membawanya. Kalian berdua terbuka dan jujur. Saudara ya, Malu-maluin. bisa. Tak akan kuizinkan. Anda mengatakan bahwa Shang-Qing... Bai Xincheng, Obrolan santai seperti ini, dengarkan ya. Aku akan memukulmu sekali kalau ambil kata-kataku. Apa itu seperti kentut? Kamu Chen, bagaimana mungkin kamu memukul seseorang? Apakah Xincheng mengatakan sesuatu yang salah? Bagaimana kamu bisa jadi seperti ini? Itu tidak bisa dipahami. Mujia, kamu sekarang. Bagaimana bisa kamu menjadi begitu tidak masuk akal? Jadi begitu. Kamu Chen, kamu sengaja. Kamu membuatku marah kan? Kamu melakukan banyak hal justru untuk menyebabkan perhatianku. Kamu Chen, selama kamu dan Xincheng meminta maaf, aku berjanji padamu. Asalkan saya tidak sibuk lagi, aku bakal perbanyak waktu denganmu. Gu Shang-Qing, sudah selarut ini. Kenapa kamu masih bertingkah gila? Jangan pura-pura Ye Chen, kita sudah nikah 3 tahun. Bukankah aku mengenalmu? Anda sama sekali tidak bisa. Jangan cintai aku. Saya akui bahwa selama periode ini, memang benar aku telah mengabaikanmu. Tapi kamu tidak bisa melakukan itu. Gu Shang-Qing, kamu mungkin punya otak, ada masalah serius. Petugas keamanan, aku tidak ingin melihat mereka berdua. Kamu Chen, apa yang kamu katakan? Bukankah saya sudah cukup jelas? Kamu dan aku punya tanpa emosi apapun, bahkan rasa simpati. Mustahil. Aku tidak percaya. Permisi, Tuan dan Nyonya. Anda telah mengganggu tamu kami sedang bersantap. Silakan segera pergi. Jika kamu tidak pergi, kemudian kami terpaksa menggunakan tindakan paksaan. Kamu ingin mengusirku? Bagus. Sangat bagus. Kita lihat saja nanti. Melemah. Permisi. Maaf telah mengganggu suasana hati Anda. Saya justru menganggapnya cukup menarik. Jadi memang benar ada perempuan mengira mata ikan sebagai mutiara. Apakah Gu Shangqing tidak tahu? Anda berasal dari Provinsi Selatan. Modal Ventura pertama, Ketua Huatian Capital. Satu kalimat darimu. Hal ini akan memungkinkan grupku kebangkrutan langsung. Biarkan aku pergi. Kalian orang-orang dari kelas bawah, jangan sentuh setelan desainer saya. Shang-Qing? Saudara, ia benar-benar sudah keterlaluan. Dia melakukan ini. Sudah baik ke kamu 3 tahun. Mana bayarannya? Saya salah sebelumnya. Aku selalu berpikir dia sangat baik padamu. Tapi sekarang tampaknya dia sama sekali tidak pantas untukmu. Mujia, saya selalu berpikir dia memperlakukanmu dengan sangat baik. Tapi sekarang tampaknya dia sama sekali tidak pantas untukmu. Dalam 3 tahun terakhir, selalu seperti itu. Saya memberikan... Mengapa Ye Chen tidak bisa? Mohon pengertiannya. Ya. Saudara Ye, dia hanya cuma dikasih beberapa resep. Nggak ada yang mau buang uang cuma-cuma. Itu juga tidak akan membantu. Belum lagi diteruskan dan dikembangkan. Mereka yang benar-benar memberi selalu hanya kamu. Kamu benar. 3 tahun ini.
Jelas sekali itu aku. Dia terus mempromosikan resepnya. Seberapa besar usaha yang saya curahkan? Mengapa? Jika saudara Ye tidak mengerti saya, ini masalah lain jika saya tidak cukup baik. Tapi apa yang memberinya hak? Apakah begini caramu memperlakukanku? Di depan begitu banyak orang, membuatmu terlihat buruk di depan umum. Mereka bahkan memanjakan diri. Wanita lain memukulmu, dia tidak takut. Apakah kamu tetap mengabaikannya? Xiangqing, saudara Ye adalah, aku tidak tahu bagaimana cara menyayangimu. Andai aku bisa menikah, seandainya kau adalah istriku, pasti tidak akan seperti itu. Liu Cheng, jangan bicara seperti itu. Aku dan Ye Chen hanya ada beberapa konflik saja. Dia pasti akan kembali. Bu Xiangqing, Anda CEO, bagaimana dia bisa menjadi seperti itu? Ayah, Ketua Gu, apakah sesuatu telah terjadi? Cepat kembali ke perusahaan. Sepertinya Nona Tang. Mereka menyelidiki saya cukup banyak. Itu benar. Aku sungguh Ketua Huatian Capital. Pemeriksaan pranikah. Bukankah itu normal? Saya selalu berpikir, gelar anak ajaib keluarga Ye, hanya saja orang lain menginginkannya. Memuji keluarga Ye atas jasanya. Namun kini kamu melampaui legenda. Lebih misterius. Itu. Apakah kamu menyukainya? Tentu saja aku menyukainya. Wanita mana yang tidak menyukai itu? Bagaimana dengan pria yang lebih kuat dari saya? Mari kita coba. Tuan Ye. Kamu Chen, sebenarnya saya punya sesuatu. Saya butuh bantuan Anda. Mushi, saya punya sesuatu. Saya butuh bantuan Anda. Mari kita jujur. Mungkin Anda pernah dengar lingkaran Beijing kami, keluarga Tang, acara tahunan ini, kompetisi TCM menghimpun dokter ternama nasional. Mari ikut berpartisipasi. Saya memang pernah mendengarnya. Tetapi kompetisi TCM bukannya fokus pada komunikasi. Memang demikian keadaannya sebelumnya. Tapi sekarang, seiring bertambahnya skala, pengaruhnya semakin besar, sudah ada cukup banyak di luar negeri. Bahkan dokter terkenal di Jepang, semua akan berpartisipasi. Terutama tahun ini, ada beberapa dokter dari Jepang klaim pendaftaran. Asal-usul asli pengobatan Tiongkok dari Jepang. Mereka ingin agar semua dokter kita dikalahkan. Fusang, anak-anak nakal ini, itu adalah sebuah kebanggaan yang luar biasa. Jadi begitu kompetisi pengobatan tradisional Tiongkok ini, saya akan berpartisipasi. Kalau begitu, aku akan berada di sini. Atas nama keluarga Tang, terima kasih, kamu Chen. Jika monster-monster itu diizinkan dan aku jadi juara 1, reputasi keluarga Tang akan tercemar. Itu hanya sebuah bantuan kecil. Di samping itu, setelah menikahimu, saya juga separuh anggota keluarga Tang. Pertimbangkan saja, ini membantu diri sendiri. Kali ini, bukan hanya saya ikut kompetisi pengobatan Tiongkok, saya akan memenangkan kejuaraan lagi. Raih juara pertama, anggap ini sebagai hadiah pertunangan Anda. Bagus. Aku percaya padamu. Ketua, hari ini sangat terburu-buru undang kami untuk rapat. Apakah ada sesuatu yang penting sedang terjadi? Grup Tianxia, mengapa investasi ditarik secara tiba-tiba? Selain itu, Ye Chen, bagaimana cara mengesahkan resep? Itu diambil kembali. Kamu Chen, bukankah dia suami presidenku? Mengapa tiba-tiba perubahan seperti itu telah terjadi? Berhenti. Bai Xincheng, dengan posisi Anda saat ini, belum memenuhi syarat menghadiri pertemuan ini. Mushi, Mu Chuan, Bai Xincheng, dengan posisi Anda saat ini, belum memenuhi syarat menghadiri pertemuan ini. Ayah, Cheng baru sekarang. Asisten saya. Aku tidak peduli siapa dia. Pokoknya jangan menghalangi jalanku. Jika Anda bersikeras membawanya masuk, ikut aku saja. Xiangqing, mungkin sebaiknya aku keluar saja. Jangan membuat ketua marah. Presiden Gu, tentang grup Tianxia, investasi ditarik mendadak. Saya harap Anda bisa beri penjelasan yang masuk akal. Grup Tianxia, mereka jarang kooperatif. Apa ini harmonis? Mengapa tiba-tiba cabut modal? Itulah mengapa saya bertanya kepada Anda. Anda adalah presiden grup Gu. Perusahaan ini saya dirikan lalu saya percayakan padamu. Apa sih kerjaan mereka sepanjang hari? Ayah! Ketua Gu, saya akan sekarang kirim seseorang untuk menyelidiki. Mereka ingin sekarang pelepasan aset. Anda mengirim seseorang untuk menyelidiki. Apa gunanya? Sudahlah.
Kita akan membicarakan ini nanti. Di mana resep Ye Chen? Sudahkah Anda dapat otorisasi kembali? Ketua Gu, aku baru saja menemui Ye Chen, tapi dia marah. Mereka tidak akan memaafkanku. Begitu, pergilah dan menangislah. Berlutut dan mohonlah. Kalian kan suami istri? Apa dia tak punya pasangan? Mereka tak bisa membujuknya. Ya Tuan Gu, di farmasi, resep dokter itu raja. Ini demi kebaikan perusahaan. Tanya saja pada Ye Chen. Ops, pasangan bertengkar di tempat tidur kaki ranjang dan tidak banyak. Kesalahpahaman yang belum terselesaikan. Paling buruk, mohonlah saja pada Ye Chen. Kamu Chen? Ini yang kamu inginkan, kan? Anda jelas tahu, resep untuk kelompok tersebut sangat penting. Dengan sengaja ingin mengesahkan resep tersebut. Cobalah memanipulasi saya. Mujia. Hai Arago, kali ini grup Tianxia. Selain itu, Ye Chen menarik ucapannya. Otorisasi resep obat ini milik grup Tianxia. Saya optimis. Grupku kami prospek obat. Itulah mengapa mereka berinvestasi pada kami. Kini kami kehilangan resepnya. Mereka pasti menarik investasi mereka. Presiden Gu, kecuali jika Anda bisa memikirkan sesuatu, tindakan penanggulangan. Jika tidak, kalau tidak, walau kamu berlutut, aku tetap minta Ye Chen kembali. Saya punya solusinya. Bai Xincheng, apa sebenarnya yang ingin Anda lakukan? Anda sedang menguping pembicaraan kami, Gu Xiangqing. Ini asisten Anda yang baik. Ye Chen, kok bisa masuk? Bukan tempatmu. Tempat yang bisa dimasuki. Xiangqing, aku mendengar ketua memarahimu. Saya baru saja masuk. Dan saya benar-benar punya solusinya. Berdasarkan Anda, apa saja tindakan penanggulangan Anda? Perusahaan kami. Sekarang ada dua pertanyaan. Pertama, dana. Pertama, resepnya. Apa yang bisa kamu selesaikan? Aku bisa mengatasinya. Dari segi pendanaan, saya kenal Jiang Chao dari Superman Capital. Jika dia bisa membantu kita, bahkan grup Tianxia, penarikan investasi dari grup kami dapat terus beroperasi. Mengenai resep, tepat, saya kenal seorang dokter terkenal di Jepang. Dia datang ke Provinsi Selatan. Melanjutkan. Pihak lainnya berasal dari perusahaan Mori. Selama dia mampu juara ajang TCM, juara pertama. Dia tidak hanya bisa beberapa perusahaan Mori resep eksklusif, produksi eksklusif untuk kami, dan ini juga akan gratis. Bantu kami membuka pasar Jepang. Tingkatkan kami pengaruh grup Gu. Dengan cara ini, masalah resep dan pendanaan itu menyelesaikan semuanya. Niu Cheng, aku sudah tahu itu. Anda adalah orang yang cakap. Kedua gagasan ini tidak buruk. Yaitu, sudahlah. Sudah sampai di titik ini, kita terpaksa harus mencobanya. Bai Xinchang, karena kedua ide ini, kau yang memulai topik ini. Kalau begitu, kuberi kesempatan. Biarkan kau melakukannya. Dia adalah Mujia. Baiklah, sudah diputuskan. Sampai jumpa di sana. Saudara Ye, Anda akhirnya setuju untuk keluar dari masa pensiun. Aku sudah mendengarnya. Kamu tadi malam menyelamatkan keluarga Lu Ruonan. Dasar bajingan, mereka berpengetahuan luas. Juga, grup Superman Anda saat ini adalah Provinsi Selatan, sebuah perusahaan besar yang terkenal. Saudara ya, kamu bercanda. Ibu kota Supermanku, ibu kota Hewatian, sama sekali tak tertandingi. Sejak Anda keluar 3 tahun lalu, saya juga dari ibu kota Hewatian, resign dari pusat, tapi aku selalu merindukannya bersama denganmu, hari-hari kerja keras. Saudara Ye, apakah kamu punya waktu? Aku akan ke sana besok. Saya ingin mengundang Anda makan malam. Oke. Kalau begitu, saya akan melakukannya besok. Mengapa kamu ada di mana? Tidak perlu dijawab. Aku tidak suka pertunjukan semegah itu. Kalau begitu, saya akan pergi ke sana sendiri. Ya, aku tunggu kamu, ya. Kamu Chen? Sungguh kebetulan aku bertemu denganmu di sini. Lin Xia, sudah lama tidak bertemu denganmu. Sudah lama sekali. Sejak kamu dan Gu Xiangqing. Setelah menikah, kamu bahkan tidak menjawab panggilanku. Apalagi sampai bertemu. Pria yang sudah menikah pada waktu itu jaga jarak. Tidak seperti sekarang. Kamu sungguh dan Gu Xiangqing bercerai. Mereka sudah bercerai. Tunggu hingga masa tenggang berakhir. Pergilah dan dapatkan surat ceraimu. Gu Xiangqing bersedia menceraikanmu. Dulu dia dan aku mengejarmu bersama. Setelah dia menjalin hubungan denganmu, pas ketemu pun dia bakal cemburu banget. Perjanjian telah ditandatangani. Jika Anda tidak mau, maka gugat saja. Dan manusia berubah. Kamu menceraikannya? Ini semua karena Bai Xincheng. Benar? Ya. Foto-foto ini
Ini semua adalah foto-foto dari 3 tahun terakhir. Maksudmu, sebenarnya 3 tahun ini, Gu Xiangqing dan Bai Xincheng mendasar. Tidak ada kerugian menghubungkan. Moshi, kamu tidak tahu. Setiap kali mereka keluar, mereka semua memposting di WeChat Moments. Kupikir kau tak keberatan. Kira-kira dengan sifatmu itu, bagaimana mungkin kita bisa tahan ini? Hal-hal seperti itu. Gu Xiangqing setiap kali dinas ternyata pergi bersama cinta pertamaku untuk menjernihkan pikiran. Akun momen WeChatku juga diblokir. Tidak heran seluruh wilayah Binjiang, semua orang bilang aku seorang gigolo. Rasanya, saya lebih mirip kura-kura, kurasa. Sangat bagus. Gu Xiangqing, aku meremehkanmu. Kita lihat saja nanti. Terima kasih, bukan kamu. Saya masih tidak diberitahu apa-apa. Aku akan mentraktirmu makan suatu saat nanti. Bagus. Siapakah sebenarnya Ye Chen? Dapat memproduksi begitu banyak resep. Dan juga bisa bersama putri kecil dari kalangan elit Beijing, Tang Wanying, makan bersama. Dia jelas bukan orang biasa. Gu Xiangqing, apakah kamu tahu? Apa yang ada pada diri sendiri? Apa yang hilang? Niu Cheng, syukurlah kau ada di sini kali ini. Jika tidak, saya tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Xiangqing, aku sudah mengatakannya. Saya bisa membantu Anda. Aku dan saudara Ye tidak sama. Jangan sebut-sebut namanya. Xiangqing, aku tidak pernah menyangka ini akan terjadi. Saudara Ye sebenarnya orang seperti itu. Anda mengatakan, apakah dia akan tahu resep diambilnya? Grup Tianxia cabut investasi dari sana. Sebab itu, berani memaksa Anda untuk tunduk. Akui salahmu padanya. Mungkin tidak. Kamu Chen, bagaimana dia bisa tahu? Oh, saya hanya menebak. Bagaimanapun, saudara Ye, orang-orang yang mengenal keluarga Lu. Sekalipun kamu tahu, itu tidak mengherankan. Jika memang itu masalahnya, saudara Ye sudah keterlaluan. Ini bukan dilakukan dengan sengaja. Mencari masalah? Xiangqing, jangan salahkan saudara Ye. Aku bicara omong kosong. Saya rasa Anda benar. Itu sangat masuk akal. Kamu Chen, itu disengaja. Dia tahu dengan cara ini. Aku tidak punya pilihan lain selain tunduklah kepadanya. Syukurlah ada kamu. Selama besok, kami pergi ke Superman Capital. Menarik investasi, ambil lagi bantuan dari perusahaan Mori. Grupku kami, sama sekali, Ye Chen tidak dibutuhkan. Pada waktu itu, aku menginginkan Ye Chen. Berlututlah dan mohonlah padaku. Mujia, Nama saya Bai Xincheng. Sudah dengan Jiang sudah menunjuk. Tidak tahu kita harus pergi kemana. Menunggu Presiden Jiang. Permisi, Tuan Jiang sedang menjamu tamu. Ada janji temu. Tidak valid pria ini. Hubungi manajer umum Jiang. Pemesanan ulang. Reservasi batal. Bagaimana mungkin itu terjadi? Anda harus memberitahu manajer umum Jiang. Ini aku, Bai Xincheng datang menemuinya. Aku bisa tahu Jenderal Jiang melaporkan. Xiangqing, jangan khawatir. Hubungan saya dan Presiden Jiang baik. Ia pasti mau bertemu. Dan dia masih menjamu tamu-tamu terhormat. Mungkin mereka juga. Perkenalkan kami kepadanya. Itu bagus. untungnya aku punya kamu. Tanpamu, aku tidak tahu bagaimana jadinya jika tanpa Ye Chen. Setengah dari kalian, sudahlah. Saudara Ye, duduk. Jadi mengapa harus begitu sopan? Baru 2 atau 3 tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Di samping itu, Anda sekarang Jiang Chaoren dari Provinsi Nan. Jangan terlalu tunduk. Apa Jiang Chaoren? Aku akan selalu menjadi saudara Ye, adik laki-lakimu 3 tahun ini. Ketika saya menghadapi kesulitan, mereka semua adalah saudara Ye. Anda membantu saya. Tanpa Kak Ye, aku tidak akan bisa jadi seperti sekarang. Ini ibu kota Superman dan setengah perjanjian saham saudara Ye. Karena Anda bersedia di luar keluarga. Kalau begitu, aku pun tidak bisa. Mulai sekarang, modal manusia super ini membuat kita punya kesamaan. Inilah hasil kerja keras 3 tahunmu. Kalau ku tanda tangani, kamu tidak merasa kasihan. Ini bukan hasil kerjaku. Sekalipun itu nyawaku, saudara Ye ingin kamu bisa mengambilnya. Jangan khawatir saat aku kembali kali ini. Bukan berarti aku menginginkanmu, grup Superman. Yaitu cerai. Sekadar jalan-jalan santai. Bai Xincheng, antek Jepang itu. Lalu kenapa kalau dia datang?
Biarkan dia menunggu. Bai Xincheng. Apa yang dia lakukan di Superman Capital? Mushi. Saudara Ye. Apakah Anda mengenal Bai Xincheng? Lebih dari sekadar mengetahui, saya bercerai. Terima kasih kepadanya. Saudara Ye. Maksudmu, bocah itu kacaukan ceraimu. Aku akan cari orang. Hadapi dia. Tidak perlu. Tidak hanya. Aku sangat berterima kasih padanya. Biar kulihat dengan jelas. Milik Gu Xiangqing, warna asli. Saudara Ye tidak mengatakan, aku sudah menyadarinya. Gu Shangqing tidak cukup baik untukmu. Pada awalnya, seandainya bukan karena kamu, Hotian Capital membantu. Grup Gu, lalu dia mengeluarkan resep itu. Grup Gu, kebangkrutan sudah lama sekali. Diskusi lebih lanjut tidak ada gunanya. Apa yang baru saja kamu katakan, Bai Xincheng adalah antek-antek Fusang. Apa sebenarnya yang terjadi? Bai Xincheng, saat saya belajar di luar negeri, itu di Jepang, bekerja di Mori Club. Moriko Sueliti. Yuto Sakamoto. Saudara Ye, apakah kamu mengenalnya? Bukan cuma tahu saya diundang ke Jepang, dia ke sana untuk menyelamatkan orang-orang. Tidak terduga, difitnah. Katanya aku mau celakai orang, aku mau itu gratis. Untuk perusahaan Mori, 20 tahun bekerja. Itu adalah Sakamoto Ryuto. Direncanakan oleh satu orang. Bunga kembang sepatu ini, bajingan tak berperasaan. Seni. Lalu, saya menendangnya berkali-kali. Patahkan tangannya dan pergi. Ditemukan video praktik medis saya. Dia diam-diam mengambil foto saya. Saya dengar mereka mencuri video praktik medis saya. Gelar dokter terhebat di Jepang. Anda sebelumnya mengatakan Bai Xincheng terkait dengan perusahaan Mori. Itu benar. Tapi Bai Xincheng sebelum bergabung dengan grupku. Namun, dia sengaja menciptakan pengalaman ini. Menghapus dia dengan sengaja. Apa yang tersembunyi di dalamnya? Saudara Ye, apakah maksudmu? Dia dikirim oleh orang Jepang. Sangat mungkin dia sengaja memprovokasi hubungan saya dengan Gu Shangqing. Biarkan grupku kekacauan. Biarkan perusahaan Mori membantu lagi. Gu Huairen, selama Anda menerima bantuan dari perusahaan Mori, grupku ini akan menjadi perusahaan Mori. Lambat laun menjadi berongga. Dengan cara ini, grupku lahirnya, bisnis ini berbasis keluarga, namun nyatanya, kesalahan Mori Bai Xincheng sesuai harapan orang Jepang, seorang pesuruh, mereka lebih buruk daripada hewan. Jiang Chao, Bai Xincheng mencarimu kali ini. Seharusnya dengan modal grupku terputus. Terkait hal itu, Paham. Jangan beri mereka sepeser pun. tidak. Berapa banyak uang yang dia inginkan? Berapa banyak uang yang akan Anda berikan? Tuan Mushi. Saudara Ye, aku tidak memahami maksudmu. Anda belum melakukannya. Apakah Gu Shangqing sudah bercerai? Mengapa kita masih harus membantu grupku? Tidak membantu grupku. Jika grupku bangkrut, bagaimana saya bisa tahu sifat asli Bai Xincheng? Bagaimana cara menangkapnya? Mori Co. Ltd. Harimau besar ini. Saudara Ye, pikiran Anda adalah Uang bisa diberikan, tetapi tidak ada investasi. Pinjam saja uang. dengan cara ini. Grup Gu, krisis itu beres sementara, tapi utang mereka itu tumbuh. Jika mereka, aku tak bisa membiarkannya terlepas siapa yang salah. Ini Gujia, Steel Mori Company. Kita semua bisa, mudah dipahami. Tidak hanya itu, ini juga dapat digunakan sebagai sarana untuk biarkan Gu Shangqing perhatikan dengan saksama wajah aslinya bagaikan cahaya bulan yang putih. Jadi begitu, jangan khawatir saudara Ye. Aku tidak akan pernah mengecewakan. Apa kabar? Presiden Jiang sedang menemui tamu. Dia memintamu untuk menunggu sebentar dulu. Xiangqing, General Jiang, pemimpin dari The Incredibles. Kesibukan adalah hal yang normal. Bagaimanapun, selama aku di sini, pasti kubuat kau temui General Jiang. Terakhir kali, itulah yang mereka katakan. Xiangqing, sekarang kamu pun tak masuk di dalamnya. Tak percaya padaku lagi, kan? Juga, aku telah mengecewakanmu berkali-kali. Bagus. Bahkan jika Presiden Jiang, mereka tidak ingin melihat kita paling buruk. Aku akan mencarinya dulu. Perusahaan Mori membantu. Moriko Ltd. Sudahlah. Lagi pula, itu adalah modal asing. Berisiko. Oke, saya mengerti. Presiden Jiang telah bebas. Biarkan kamu naik. Xiangqing, Sudah dibilang Pak Jiang pasti akan bertemu kita. berjalan, kayu. Saya sudah. Ikut inci Anda, biar Bai Xincheng dan Gu Shangqing muncul. Duluan ya, tenang saudara Ye. Gak bakal kok mengecewakanmu. Jenderal Jiang, ini aku. Bai Xincheng, datang. Bai Xincheng, kamu tidak dalam furomu, tetap di tempat. Datanglah ke ibu kota Superman saya. Lakukan apa?
saya dan Presiden Jiang. Kami bertemu di Jepang. Jenderal Jiang, dia adalah presiden dari Gu Group, Gu Xiangqing. Saya pernah mendengarnya. Otak itu wanita yang basah kuyup, suami yang tidak mencintai diri namun saling melindungi. Cahaya bulan putihku memaksa suaminya mengumumkan perceraian di depan umum. Bai Xincheng, kamu sangat mampu. Pelatihannya cukup bagus. Bagaimana saya salah bicara? Presiden Gu sedang mendengarkan. Saya merasa tidak nyaman. Setelah itu Anda bisa pergi. Kami datang ke sini hari ini, saya membutuhkan bantuannya. Bersabarlah untuk saat ini. Kayaknya presidenku tahu, aku hilang akal. Jadi aku tak bisa bilang bantahan. Jenderal Jiang, kami datang ke sini hari ini. Mereka di sini untuk membahas bisnis. Oh, bisnis apa? Jumlah sebesar 1 miliar, bisnis besar. Grup Gu kami bersiap untuk go public. Selama Presiden Jiang siap berinvestasi 300 juta, Grup Gu akan segera IPO. Jiang Zhong menerima lebih dari 10 kali. 300 juta, menghasilkan 3 miliar. Ini memang bisnis yang bagus. Jadi Jenderal Jiang, apakah Anda setuju? Apakah menurutmu aku bodoh? Grup Gu Anda. Bahkan resepnya pun tidak bisa diselamatkan. Ibu kota Tianxia, semua dari grup Gu Anda penarikan investasi 300 juta saya. Jika itu dilemparkan, apalagi menghasilkan uang, mungkin tidak akan ada 1 sen pun yang tersisa. Mujia, bukan seperti itu kenyataannya. Grup Gu kami sangat menjanjikan. Ini memiliki potensi investasi yang besar. Itu benar, Jenderal Jiang. Saat ini, Moriko Ltd, tim teknis sudah menetap. Grup Gu kami, Dep Litbang selama Presiden Jiang. Dana 300 juta, kita bisa mengembangkan obat baru. Pada waktu itu, setelah Gu Group melakukan penawaran saham perdana, bahkan 1 miliar, 5 miliar, keduanya mungkin terjadi. Moriko Ltd, tim teknis kami telah bergabung ke perusahaan Anda. Itu benar. Presiden Gu, di sisi lain, itu cukup berani. Perusahaan farmasi, departemen pembangunan, ini adalah milik perusahaan, lokasi sentral. Hal itu sebenarnya membuat orang Jepang bersantailah. Perusahaan Mori adalah 3 perusahaan teratas di Jepang. Kekuatan produk mereka sangat terpercaya. Jenderal Jiang, investasi ini cara pasti untuk raih untung. Benar Pak Jiang, apakah Anda percaya kami? Gu Xiangqing, tahukah kamu? Anda sangat yakin cahaya bulan putih. Saya ingin mengajak Anda secara pribadi melangkah maju ke jurang. Menginvestasikan. Sudahlah. Tapi uang, aku bisa meminjamkannya padamu. Meminjam? Itu benar, pinjamkan 300 juta. Tapi pastikan sebulan lagi kembalikan pokok dan bunganya ke saya. Jika tidak mampu membayar kembali, kami membutuhkanmu. Si grup Gu, saham buat bayar utang. Tolong jaga keluarga kalian. Grup All Gu, saham. Tindakanmu itu seperti mencuri. Keluarga kita memegang 51% saham grup Gu. Bernilai miliaran? Tuan Gu dapat memilih, jangan meminjamkan. Bagaimanapun, rantai modal telah putus. Ini bukan perusahaan saya. Xiangqing, jangan ragu. 1 bulan, cukup dokter ajaib dari perusahaan Mori kembangkan obat baru. Mereka harus ikut kompetisi pengobatan Tiongkok dan berhasil menang. Grup Gu kami lepas landas langsung, hanya 300 juta. Bukannya itu bisa kamu bayar kembali? Tetapi Jiang Chao memiliki pandangan yang sempit, meminjam tanpa berinvestasi. Ini untuk kita, ini adalah hal yang baik. Xiangqing, setuju saja. baiklah, kalau begitu saya setuju. Mengapa? Apa ini? Mengapa nama Ye Chen disebutkan? Mungkinkah Ye Chen juga dan berkaitan dengan Superman Capital? Mustahil. 3 tahun menikah, dia tak pernah bilang. Aku pun tahu cara investasi. Ye Chen bukanlah presiden Gu? Apakah itu suamimu? Oh tidak, dia sekarang adalah mantan suami saya. Ini tidak bisa diterima, Tuan Gu. Tetap bersama cahaya bulan putih, masih memikirkan mantan suaminya. Tolong Tuan Jiang, jangan bicara omong kosong. Ye Chen bukanlah mantan suami saya, Liu Chen. Kami hanya berteman. Hubungan atasan dan bawahan pun ada. Jadi begini, Bu Gu. Anda ingin mencari mantan suami Anda? Jangan mencarinya di sini. Tapi aku baru saja melihat ke sana. Pak Manajer Gu, perjanjiannya saya setujui. Kapan bisa tanda tangan kontrak? Uang. Kapan uangnya akan tiba? Usai kontrak ditandatangani, Anda dapat susun draft kontrak. Isinya adalah
Xiangqing, jangan ragu. Anda tidak mempercayai perusahaan Mori, dokter ajaib. Apakah kamu tidak percaya padaku? Aku tidak akan pernah berbohong padamu. Segera tanda tangani. Kalau begitu saya akan menunggu grup Gu mereka membalik keadaan tak terduga. Saudara Yao, kontrak telah ditandatangani dan berdasarkan penampilan Bai Xincheng, dia memang benar. Orang klub Mori itu pesuruh Jepang dari Moricho Ltd. Ryuto Sakamoto bersiap untuk kompetisi TCM berikutnya. Lomba medis Tiongkok untuk mempromosikan grup Gu. Itu jelas ide yang bagus. Dulu Sakamoto Ryuto berhasil memenangkan kejuaraan. Tidak hanya bisa dibangun hingga ke langit grup Gu, ini juga bisa diperluas. Pengaruh grup Gu untuk perusahaan Mori, perluas pasar domestik. Ini benar-benar seperti memsha 3 burung dengan 1 batu. Tetapi orang Jepang bertubuh mungil, ingin berada di Tiongkok, pemenang kompetisi pengobatan tradisional Tiongkok. Ini adalah mimpi. Gu Xiangqing, cahaya bulanmu yang putih, perlakukan sebagai harta karun, namun di matanya. Namun ini adalah dapat dibuang sesuka hati. Hanya sebuah alat. Selamat siang, Nona Mujia. Xiangqing, saya berkata, Jiang Chao akan memberiku wajah ini, kan? Segera setelah dana tiba, Moriko Ltd. Kecepatan penelitian dan pengembangan ini akan mempercepat obat baru akan segera dirilis. Kita tidak perlu bertanya, resep saudara Ye telah disetujui. Syukurlah ada kamu, Niu Cheng. Orang tua, mengapa kamu di sini? Kabar dari keuangan, Superman Capital, tunai 300 juta masuk. Yang Chao orang itu, rambut yang menempel, lebih pintar dari seekor monyet. Kamu tidak rugi, kan? Kali ini berkat Xincheng. Dia mengenal grup Superman, Jiang Chao. Ini ya, Bai Xincheng. Memang benar, dia adalah pria yang tampan. Bi Ye Chen jauh lebih kuat. Mama. Jangan bicara seperti itu pada Ye Chen. Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Ye Chen, si tak tahu terima kasih itu. Jaga keluarga. 3 tahun kurawat, tapi dia berkhianat hingga nyaris merugikan saya. Grupku kami kebangkrutan, sederhananya. Berhati ular. Ye Chen tidak seperti itu. Bukan seperti itu kenyataannya. Yang mana dia masih ingin berbicara denganmu soal cerai. Biar saja dia. Di belakangnya kita harus kembali. Silakan. Diam. Sudut pandang seorang wanita. Apa yang kamu ketahui? Grup Gu kami, resep Ye Chen masih dibutuhkan. Bagaimana bisa kamu bercerai begitu saja? Ketua Gu, Nyonya Gu, resepnya jangan khawatir. Sakamoto Ryuto, sang tabib ilahi, mereka sudah berjanji padaku. 3 formula obat baru dikembangkan. 5 resep pengganti saudara Ye diambil. Dia pun berjanji padaku akan berada di kompetisi pengobatan tradisional Tiongkok untuk grup Gu kami. Membangun momentum. Kompetisi medis tradisional Tiongkok diakui secara historis oleh komunitas medis dunia. Jika benar katamu, dulu Sakamoto Ryuto raih juara pertama. Jadi grup Gu kami, kita bisa membalikkan keadaan meskipun menghadapi segala rintangan. Daftar yang berhasil, Ya. Tetapi mereka juga memiliki sebuah permintaan. Itulah grup Gu kami. Setelah terjual, setiap obat harus menggunakan label Moriko Ltd. setelah grup Gu kami, daftar yang berhasil. Tempat itu akan menjadi Binjiang, industri farmasi, perusahaan terkemuka terbesar. Bai Xincheng, kamu melakukan pekerjaan dengan baik kali ini. Terima kasih, Ketua Gu. Percayalah padaku. Kali ini seleramu bagus. Bai Xincheng dibandingkan dengan Ye Chen yang tidak berguna itu jauh lebih baik. Kamu Chen, apakah kamu benar-benar ingin mengambil foto-foto ini? Apakah ini publik dengan cara ini? Gu Xiangqing akan melakukannya. Ternoda. Mujia. Gu Xiangqing menipu saya selama 3 tahun. Kasih sayangku yang mendalam itu salah sasaran. Aku hanya ingin dia membayar. Itulah harga yang harus kita bayar. Di samping itu, aku memberinya kesempatan. Terima kasih untuk ini. Begitu masalah ini beres, aku tak akan mengecewakanmu. Bagus. Jadi begitu.
Bai Xincheng, grupku, Anda setuju persyaratan kami? Ya, ini Sakamoto-kun. Untuk kali ini, dia berkontribusi yang besar. Grupku, Xinhua, apakah kamu benar-benar berpikir apakah Anda membantu mereka secara cuma-cuma? Begitu saya mendapatkannya, juara kompetisi pengobatan tradisional Tiongkok, pengaruh ini akan berkembang pesat. Pada waktu itu, grupku, aku bisa kendalikan sebebas. Selama mereka tidak patuh, biarkan saja kebangkrutan. Semuanya adalah kepemimpinan Sakamoto-kun efektif. Tidak buruk, tidak buruk. Ngomong-ngomong, tim teknis kami sudah pindah masuk grupku, Departemen Litbang. Bisakah itu ditemukan? Resep yang ditinggalkan oleh Ye Chen? 5 resep Ye Chen. Setelah dia mengesahkan pencabutan tersebut, tim pengacaranya, Laidachi hancur total. Aku menolak untuk mempercayainya. Ye Chen di grupku, saya tinggal selama 3 tahun. Tidak ada yang akan tertinggal. Teruslah mencari. Sakamoto-kun, kamu Chen. Kelima resep itu, apakah itu benar-benar sangat berharga? Mendengus. Ye Chen bukanlah bantal bordir Anda. Dia meninggalkan setiap resep. Semuanya sangat berharga. Jika tidak, aku tidak akan mengirimmu menyusup ke grupku. Yakinlah, selama rencana berjalan lancar, Anda berada di Jepang. Hutang yang harus dibayar, semuanya akan dibersihkan. Saya akan dorong kamu ke atas grupku, jabatan presiden. Terima kasih, Sakamoto-kun. Saya, Lu, diundang oleh keluarga Tang untuk memimpin acara ini, kompetisi TCM. Semoga dokter ternama bisa tampil maksimal dan menampilkan keagungan pengobatan tradisional Tiongkok kita. Kompetisi pengobatan tradisional Tiongkok adalah peristiwa besar bagi kita. Hari ini saya pasti akan tampil maksimal. Kami juga tidak akan menyembunyikan. Pengobatan tradisional yang otentik ada di Jepang. Kalian semua orang tua yang setengah badannya sudah masuk tanah. Hanya sekumpulan, tapi mereka semua hanyalah ikan dan udang busuk. Bagaimana bisa dibandingkan denganku? Mujia. Jepang, kompetisi pengobatan tradisional Tiongkok kami. Mengapa orang Jepang mau berpartisipasi? Dia bukan rakyat Jepang biasa. Dikatakan bahwa dokter ilahi pertama Jepang bukan kekuatan kecil. Jika memungkinkan, Jepang, jika juara TCM kita sampai kalah nanti, bukankah itu akan mencoreng reputasi TCM kita? TCM tekankan, Haina Baichuan. Sakamoto, mari ikut kompetisi pengobatan tradisional Tiongkok ini. Saya tidak akan menolak. Tetapi, sebelum pertandingan, dia mengatakan hal seperti itu. Itu tidak baik. Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Beberapa waktu lalu, pada kompetisi pertukaran medis di Jepang, orang-orang ini, tapi ini milikku. Lawan yang dikalahkan. Kompetisi pengobatan tradisional Tiongkok ini, saya tetap akan mendapatkan tempat pertama. Saat aku memenangkan permainan, berhenti sebut pengobatan tradisional Tiongkok. Ganti saja jadi Fusang Medical Arts. Lagi pula, warisan pengobatan Tiongkok adalah di tanganmu. Ini juga merupakan pemborosan. Dokter Hua, apakah ini benar? Ryuto Sakamoto, Harmony Medis. Memang tidak rendah. Baik itu dari sisi medis, dari segi teknik akupunktur. Mereka semua sedikit lebih baik dari saya. Tapi ini dalam diri kita di wilayah tersebut. Mungkinkah hal itu juga bisa membuat orang Jepang mereka ditindas? Jika ini sampai tersebar pengobatan tradisional Tiongkok, maka itu akan menjadi tidak berharga. Dan ini memegang Tangjia peserta kompetisi pengobatan tradisional, harganya juga akan anjlok. Oh, ups! Niu Cheng, sepertinya sebelumnya aku salah paham padamu, Dr. Sakamoto. Kita menang laga tadi. Hua Jiuyang dan kelompoknya, kompetisi ini, posisi pertama sudah pasti diraih. Grupku kami ini bakal melesat dengan momentum. Hahaha. Saat aku melihat Xincheng, aku tahu itu ada di sana. Menjanjikan. Beda dengan Ye Chen. Saya cuma suami rumahan. Dia tetap tidak tahu berterima kasih. Aku sudah tahu Anda bisa mendapatkan penegasan. Tetapi, aku menginginkannya lebih penegasan Anda. Cuma tahu cara nyolong, kutu kasur kembang sepatu. Mereka berani melakukan ini, mengucapkan komentar yang liar dan keterlaluan. Mujia? Berani sekali. Komennya liar dan ngawur. Tuan Ye, Anda telah tiba. Kamu Chen, apa yang kamu lakukan di sini? Ku bilang, jangan permalukan nama baik keluarga Gu kami. Kamu Chen, hari ini Dr. Sakamoto, tapi itu mewakili kita. Entrigu, jangan konyol.
Kamu Chen bisa lebih masuk akal. Kompetisi medis Tiongkok ini demi masa depan grupku. Hidup dan kematian. Berhenti main-main. Saya bermata. Apakah kalian kesalahpahaman apa? Saya di sini bukan untuk membuat masalah. Saya di sini untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Kamu Chen, bisakah kamu tak usah cari perhatian, melakukan hal tak berguna? Aku mengenalmu. Ilmu medis dasar saja tak cukup. Kompetisi TCM ini diikuti dokter top dunia. Kamu tak bisa ikut ini. Itu benar. Sampah sepertimu. Bahkan mereka yang masuk, bahkan tidak memenuhi syarat. Kembali ke sini sekarang juga. Pulanglah dan selesaikan PR. Xiangqing, Nyonya Gu, tolong jangan katakan itu. Saudara ya, mungkin memang begitu. Mereka datang untuk membantu kami. Enyah. Melihatmu membuatku kesal. Kamu Chen, Anda... Kamu Chen, kamu juga ikut lomba medis tradisional Tiongkok. Kau intip video praktik. Belajar teknik akupunktur, curi resepku, kutu kasur terkenal pun hadir. Hak apa saya tidak bisa datang? Omong kosong, kemampuan medis saya. Semua ini berkat diriku sendiri. Seperti dugaan dari orang Jepang. Mereka benar-benar tidak punya rasa malu. Aku tidak mau satu pun dari mereka. Kamu Chen, saya mengakui Anda beberapa keterampilan. Namun sebelumnya, saya sudah melihatnya. Formulir pendaftaran untuk kompetisi. Nama Anda tidak tercantum di situ. Bahkan jika kamu ingin berpartisipasi, tidak ada jalan lain. Itu benar. Kamu Chen, sebaiknya kamu kembali sekarang. Jangan sampai untuk menghindari mempermalukan diri sendiri. Siapa bilang Ye Chen tidak bisa ikut serta kompetisi? Kamu Chen, ini mewakili diriku, Tang Jia di lingkaran Beijing. Mujia, sebagai penyelenggara, keluarga Tang saya selalu memiliki satu tamu undangan. Dapat mewakili kita, keluarga Tang muncul. Keluarga Tang di Beijing. Ini Ye Chen. Bagaimana kita bisa saling mengenal? Keluarga Tang. Dia adalah anggota keluarga Tang. Mungkinkah itu orangnya? Putri kecil lingkaran Beijing bukan Ye Chen. Dia sengaja sewa orang buat ganggu aku. Itu dulu. Kamu tidak berbohong padaku. Tang Wanying, benar-benar tunangan Ye Chen. Tidak. Ini tidak mungkin. Lalu kenapa? Apakah kamu yakin bisa menang? Waji Uyang dan kelompoknya. Mereka semua kalah dariku. Anda mungkin tidak menang. Itu benar. Tuan Sakamoto, dokter terhebat di Jepang. Sangat mampu memenangkan kejuaraan. Ting, sekalipun kamu bisa. Terus kalau saya ikut, apa keahlian medis Anda sebanding dengan dokter Sakamoto? Lupakan saja itu. Cepat kembali. Anda penyayang keluarga. Aku bahkan tidak bisa mengurus diriku. Mereka mengendalikanku sekarang. Anda, bagaimana sikapmu? Saya adalah ayah mertua Anda. Bagaimana menurutmu? Ye Chen adalah aib. Tapi aku bisa, saya kira tidak demikian. Terlepas dari hasilnya, saya bersyukur, kamu Chen. Untuk keluarga Tang saya, dedikasi saya. Apakah Anda keberatan? Nona Tang, aku mengkhawatirkanmu. Aku tertipu oleh anak ini, menantu laki-laki saya. Seberapa mampu? Bukan nggak aku tahu. Saya hanya tahu sedikit. Seorang dokter yang biasa-biasa saja. Menantu laki-laki? Siapakah menantumu? Gu Shangqing bersamanya cerai. Aku di sini secara resmi mengumumkan kepada semua orang Ye Chen sudah mengikuti perceraian Gu Shangqing. Dia sekarang tunanganku. Kamu Chen, bukan seperti itu kenyataannya. Kami belum bercerai. Bagaimana mungkin kamu bisa tunangan orang lain? Anda sendiri yang menandatangani perjanjian tersebut. Sekarang kamu sendiri yang menyangkalnya. Kamu Ye Chen, kamu benar-benar seorang dasar kurang ajar. Urus keluarga dan 3 tahun merawatmu. Sekarang kau begini. Saya merasa begitulah adanya. Perhatikan aku, robek mulutmu. Siapa yang berani menyentuh Ye Chen? Dia adalah tunangan saya. Siapa yang berani menyentuhnya? Ini tentangku. Oposisi Tang Wanying. Mujia, siapa yang berani menyentuhnya? Ini tentangku. Oposisi Tang Wanying. Sangat bagus. Kita lihat saja. Sakamoto-kun, kamu bisa menang, kan? Saya mengakui Ye Chen, beberapa keterampilan, tapi dibandingkan denganku, sangat berbeda. Pertandingan ini, aku pasti akan menang. Waktunya sudah tiba. Mohon para dokter terkenal bersiap-siap. Kita mulai pertandingannya. Pertandingan ini dibagi menjadi 3 tahap. Pada setiap tahap, 2 peserta terakhir akan dieliminasi. Pada tahap pertama, yaitu mengenali obat. Di depan setiap peserta ada 1 buah obat kuno dari dinasti Ming. Telah melewati ujian waktu, di dalamnya terdapat 13 jenis obat tradisional Tiongkok. Siapa yang bisa mengenali paling banyak ialah pemenangnya.
Sekarang mengumumkan hasil tahap pertama pertandingan. Sakamoto Ryuto 11 jenis. Xiangqing, sudah aku bilang kan, Dr. Sakamoto, kita pasti juara. Dari 13 bahan obat, dia mengenali 10, seperti dugaan dari Jepang. Dokter ilahi pertama, Tapi ya Chen, 13 jenis telah diidentifikasi. apa Yechen bukan dia? Kemenangan itu bisa. Bar Sakamoto Ryuto, jika memang demikian, grup Gu kami, apa yang harus saya lakukan? Sebelum, ini benar-benar aku. Aku salah menilai Ye Chen. Yang terbaik masih akan datang. Kamu Chen, kamu pasti akan kalah kali ini. Tapi saya pikir saya tidak hanya akan menang. Dan itu juga akan membuatmu aib, kayu, tonjolan gigi, lidah tajam. Saya rasa Anda akan sampai di sana nanti. Sungguh memalukan. Fase 2. Resep lengkap. Di sini adalah resep kuno. Bisa meredakan batuk dan mengurangi dahak. Tetapi resep tidak lengkap. Silakan tambahkan komentar Anda. Setelah pengisian ulang, teks lengkap resep tersebut akan dipublikasikan. Pengobatan dan kompatibilitas. Pemain terdekat, skor tertinggi. Saya sudah menyuap mereka. Orang-orang yang menyiapkan resep kuno, saya rasa Ye Chen masih sungguh arogan. Di bawah pengumuman fase kedua, Sakamoto Ryuto menjawab seluruh pertanyaan dengan benar. Kamu Chen, saya berkata, kompetisi pengobatan tradisional Tiongkok ini pemenang kompetisi. Pasti aku pengobatan tradisional Tiongkok. Jangan sebut lagi pengobatan tradisional Tiongkok. Ini pengobatan Fusang. Kalian yang ber-IQ rendah, mana mungkin kalian mengerti rahasia pengobatan. Kamu Chen, semua benar. Tahap kedua kompetisi. Kamu Chen, Ryuto Sakamoto, skor tertinggi sesuai aturan. Berada di posisi pertama bersama, tetapi kamu Chen, setelah menjumlahkan semua jawaban yang benar, resep tambahan telah ditambahkan. Peningkatan efektivitas obat secara signifikan. Tuan Ye, sungguh bakat luar biasa. Jompo mengagumi. Lepas status quo, inilah medis tradisional Tiongkok. Kamu Chen, meskipun Anda dan Sakamoto Ryuto semua juara pertama, namun di dalam hatiku, hanya kamu satu-satunya juara pertama. Omong kosong. Jelas sekali kaulah yang melakukan ini untuk xenofobia disebabkan oleh Ayah, apa yang salah? Xiangqing. Gunakan metode apa saja. Bujuk mereka dengan cepat. Ye Chen mengundurkan diri dari kompetisi. Mujia. Xiangqing terserah bagaimana caranya. Segera bujuk mereka. Ye Chen mundur dari lomba. Penarikan. Mengapa? Harus diakui, seluruh keluarga kami, mereka semua meremehkan Ye Chen. Keahlian medisnya tak terbayangkan. Lebih luar biasa. Dia bahkan bisa mengalahkan Ryuto Sakamoto. Ayah, Ye Chen hanya mengenali obat-obatan saja. Beberapa talenta, hanya tersisa satu tahap terakhir. Xiangqing, mengapa kamu tidak mengerti? Keluarga Gu kami tidak boleh kalah di kompetisi pengobatan tradisional Tiongkok ini. Ryuto Sakamoto harus menang. Hanya dia yang menang. Grup Gu kami, hanya itu cara menangnya. Jika dia kalah, keluarga Gu kami, itu saja. Obat-obatan baru gagal mendapatkan akses pasar. Rantai permodalan terus mengalami kerusakan. Akhirnya bangkrut. Ayah, namun persuasif, Ye Chen mengundurkan diri dari kompetisi. Lagi pula, kau dan dia menikah selama 3 tahun. Mari kita pikirkan cara lain. Keluarga Gu, kali ini semuanya bergantung padamu. Setelah 2 tahap pertama, pertempuran sengit. Saat ini, Ye Chen tetap berada di lapangan. Dan Sakamoto Ryuto, baiklah, mari kita lanjutkan. Tahap ketiga, klinik. Yaitu, ada 2 orang pemain merawat satu pasien secara bersama-sama tanpa instrumen apapun. Lihat saja, auskultasi, pemeriksaan, dan palpasi untuk menentukan kondisinya dan pengobatan simptomatik. Mana yang lebih efektif? Pasien pulih dengan cepat. Siapapun, skor tertinggi. Kompetisi hari ini akan menjadi mulai dalam 10 menit. Mohon kedua kontestan dipersiapkan. Kamu sudah bekerja keras. Kamu Chen. Gu Xiangqing, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Kamu Chen. Aku bisa bersamamu. Apakah kita mau bicara? Ungkapkan pendapatmu. Kamu Chen. Kamu sungguh. Apakah kamu sudah tidak mencintaiku lagi? Mujia. Kamu Chen.
kami sudah bersama selama 3 tahun. Kamu tidak mungkin sekejam itu. Gu Xiangqing, Anda hanya untuk... Apakah kamu mengatakan ini padaku? Saya rasa Anda tidak tuli. Apakah ada yang salah dengan otaknya? Bisakah kau menjauh dariku? Mustahil. Anda jelas terbiasa. Anda jelas terbiasa. Sangat baik padaku. Itu karena sebelumnya saya buta. Kamu Chen. Kamu Chen. Saya telah melakukan kesalahan. Akan kuberitahu. Tapi aku sangat mencintaimu. Jika Anda setuju mundur dari kompetisi, saya berjanji menjauhi Xincheng selamanya. Benar ikan. Menungguku di sini. Gu Xiangqing, kurasa kau benar-benar belum kapok. Ku buat kau patuh. Mengingat beraninya kau memukul putriku. Kamu pantas mendapatkannya. Ups, lalu kenapa kalau kamu memukul putrimu? Aku juga akan memukulmu. Anda, mohon ketuaku, beri dia pelajaran yang berharga. Istri dan putrinya, jauhi tunanganku. Jika ada kesempatan lain, jangan salahkan jika tak sopan. Data pribadimu, itu kamu. Rubah betina ini. Merayu menantu laki-laki saya dan biarkan dia selingkuh darimu. Perhatikan baik-baik. Ini adalah Gu Xiangqing. Selingkuh seharian bareng Bai Xincheng, mencampur bersama. Saya tertipu untuk ikut dalam perjalanan bisnis. Pada kenyataannya dan Bai Xincheng bergandengan tangan, berjalan di pantai. Mereka masih menuduhku berselingkuh. Sepertinya Anda fokus ke keluarga. Suasananya sangat terbuka. Dari mana foto-foto ini berasal? Palsu. Semua ini palsu. Semua ini benar, dan kamu sebelumnya, saya memposting di WeChat Moments. Foto-foto ini, semua, Gu Xiangqing sebelumnya, diposting di WeChat Moments, saya bisa membuktikan puisi. Apa yang kamu lakukan di sini? Tentu saja, itu adalah pengaturan saya. Gu Xiangqing, apakah kamu tidak mengerti? Selalu kamu tak tahu malu. Aku mencintaimu. Tidak ada perasaan yang tersisa. Mujia, bermartabat ini, presiden grupku. Dia memang tipe wanita seperti itu. Yaitu, dia jelas punya suami. Pas nikah pun dia nggak sopan. Pernikahan Ye Chen itu adalah keputusan yang tepat untuk pergi. Kamu Chen, jangan bicara omong kosong. Saya Gu Xiangqing, hanya seorang sahabat laki-laki. Bai Xincheng, menurutmu itu tercantum di resumemu? Menghapus pengalaman sendiri. Apakah saya tidak boleh menyelidiki ini? Setelah kompetisi berakhir, kamu tidak bisa melarikan diri. Apa maksudmu? 10 menit telah berlalu. Silakan bapak-bapak naik ke panggung. Babak final kompetisi. Apakah kamu ingin mengakui kekalahan? Atau apakah itu kamu sudah menjadi sangat sombong? Tidak perlu memeriksa denyut nadi sama sekali. Terlihat jelas gejala pasien. Kenapa kamu tertawa? Kutertawakan negeri Jepang yang tak berarti itu. Kalian bajingan haus ketenaran. Semua bisa jadi dokter ilahi pertama Jepang. Kau berani mempermalukan aku. Kamu terlalu percaya diri. Kamu sama sekali tidak berharga. Aku menghina, Anda terus mengklaim. Dia mengaku sebagai dokter mujarab. Penyakitnya sendiri saja tidak sembuh. Berani-beraninya bermimpi menyembuhkan orang lain. Omong kosong. Dokter ilahi pertama Jepang. Kau masih berani mengatakan itu? Saya sakit. Apakah ada penyakit? Kamu sendiri tahu itu. Setiap hari setelah matahari terbenam, dadamu akan rasa sakit yang tak tertahankan. Takutnya pas malam, mereka tak berani berselimut. Bagaimana kamu tahu? Moja, aku tidak hanya tahu kau sakit. Saya juga tahu, ikuti buku kedokteran kuno. Lentera ini sembuhkan diri, tapi efeknya minim. Bulu mata, sepertinya ini. Dokter ilahi pertama Jepang, kurang bagus. Dia pun tak tahu dia sakit. Level gitu belagu, bilang medis Tiongkok asli. Di Jepang, ini nggak masuk akal. Sekalipun kamu benar, lalu kenapa? Kita sekarang, ini terjadi selama kompetisi. Kompetisi ini tentang pengobatan. Pasien ini alih-alih menyembuhkan saya. Jadi, mari kita tanding. Kamu sudah mengamati begitu lama. Denyut nadi diperiksa. Apa yang bisa dilihat? Pasien ini adalah influenza virus. Minumlah obat Anda dengan benar. Semoga istirahatmu menyenangkan, penyakit ini bisa disembuhkan. Tetapi, saya bisa mencampur obat. Hanya butuh 3 jam. Dia bisa disembuhkan. Hanya 3 jam. Bagaimana? Entah ini keahlian Sakamoto, si tabib ilahi. Meski Ye Chen punya beberapa kemampuan, dia tidak mungkin menyembuhkan penyakit dalam 3 jam. Permainan ini, kami tetap menang. Itu benar. Bahkan Ye Chen pun adalah seorang tabib ilahi. Itu tidak mungkin dilakukan. 3 jam? Saya hanya butuh 1 suntikan.
Saya mengambil Binjiang, sertifikat atas nama rumah sakit pertama, pasien telah pulih. Mustahil. Sama sekali tidak mungkin. Sangat kalian bersekongkol bersama. Ada yang ditutupi, pasti hal mencurigakan terjadi. Kamu putri sulung keluarga Tang, tunangan. Keluarga Tang di kompetisi medis Tiongkok ini pasti ada yang mencurigakan. Mushi? Anda tidak setuju? Tidak puas? Mampu. Ikutlah denganku ke Jepang. Fuso. Apakah kamu akan mencuri dariku lagi? Perusahaan Mori Anda, 3 obat terkenal. Yang mana yang bukan? Karya saya dicuri. Jangan bicara omong kosong. Semua obat-obatan dari perusahaan Mori, saya mengembangkan semuanya sendiri. Ketidakmaluan tidak mengenal batas. Mencuri anjing Sakamoto? Anda mungkin tidak tahu. Setiap produk saya mengembangkan semuanya sendiri. Dan semuanya memiliki paten internasional. Saya belum pernah menuntut Anda sebelumnya. Karena pengumpulan bukti, sekarang kebetulan kamu tiba di Binjiang, bukti-bukti juga sudah tersedia. Bersiaplah dipanggil oleh Mahkamah Internasional. Berdasarkan kondisi fisik Anda, aku ingat sebelum musim gugur tiba, persiapan untuk pemakaman. Tetapi, pada waktu itu, kamu seharusnya dipenjara. Tuan Ye, tolong selamatkan aku. Saya bisa memberikan milik saya. Aset senilai ratusan juta. Aku akan memberikanmu segalanya. Di samping itu, Moriko Ltd. termasuk juga. Keuntungan haram, saya tidak tertarik. Anda tetap tinggal di penjara. Tunggu saja sampai mati. Tuan Ye, tolong ampuni aku. Semua ini, mereka semua adalah Bai Xincheng. Saya yang mengoperasikan kamera. Bai Xincheng, itu kamu yang melakukan semua ini. Kau sengaja mendekatiku. Itu salahmu, saya bercerai dengan Ye Chen. Chang Qing, biar ku jelaskan. Ini semua ulah Sakamoto Ryuto. Jangan bicara omong kosong. Kamu yang memukulku. Saya memiliki lebih banyak bukti. Sakamoto-kun, jangan khawatir. Bu Xiangqing adalah seorang idiot. Ling yang bodoh. Apa yang saya minta dia lakukan? Dia melakukan apa saja? Grupku. Lama-lama itu akan jadi milikku. Tuan Mushi. Bai Xincheng, kamu imut sekali. Aku sangat mempercayaimu. Kau benar-benar memanfaatkan aku. Kamu juga menyebabkan aku dan perceraian Ye Chen. Semua ini terjadi karena kamu. Kamu pantas mati. Apa yang sedang kamu lihat? Pergi dari sini. Tuan Gu Xiangqing, kamu berpura-pura untuk apa? Apakah kamu benar-benar seperti itu? Saya suka kata-kata Ye Chen. Mengapa kamu begitu mesra denganku? Jangan lupa, saat itu saya sedang berada di malam hari. Panggilan, telepon. Aku akan menantangmu. Kamu berpura-pura untuk apa, wanita suci? Bukan seperti itu kenyataannya. Saya hanya tebus kesalahanmu padaku. Itu saja. Saya tidak salah. Menambal penyesalan masa mudaku. Kamu benar-benar menginginkan keduanya. Kamu menceraikan Ye Chen. Ini semua akibat perbuatanmu sendiri. Si kecil yang imut, beraninya kau memukul putriku. Dan kamu, Anda sakit jiwa. Mengeluh tentang ini sepanjang hari. Tidak suka itu, kalianlah penyebabnya. Ye Chen terpaksa pergi. Bai Xincheng, kamu sudah keterlaluan. Kamu pikir kamu siapa? Ketua. Seandainya bukan karena Ye Chen, berikut resepnya untuk Anda, keluargamu, terpaksa minta makan. Anda Kamu masih memukulku. Begitu. Kakiku. Kau wanita beracun. Bagaimana menurutmu? Kejahatan akan dihukum. Itu hanya anjing yang berkelahi. Saya menyatakan, kompetisi pengobatan tradisional Tiongkok tahun ini, tempat pertama adalah kamu Chen. Tuan Ye. Kamu Chen, aku tahu aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Mohon maafkan saya. Mushi kayu. Kamu Chen. Aku mohon maafkan aku. Asalkan kamu bisa memaafkanku, aku akan melakukan apapun yang kau minta. Kamu tidak berpikir kamu salah. Sebaliknya, ini tentang mengenal diri sendiri. Saatnya lanjut ke yang ketiga. Gu Xiangqing, jauhi aku. Minggir. 1 bulan kemudian, pintu masuk Biro Urusan Sipil. Ambil surat cerai tepat waktu. Xiangqing? Oh tidak!
perusahaan tersebut sedang dalam kesulitan. Perusahaan ini memiliki banyak mitra. Ajukan pengembalian dana. Keluarga Gu kami. Semuanya sudah berakhir. Bai Xincheng, semua ini karena kamu. Tenanglah. Kau telah menghancurkan keluargaku. Berlaku untukmu. Itu sebabnya perusahaan kami begini. Tenang, jika Anda terus memukul, itu hanya akan merugikan diri sendiri. Mari kita kembali dan selesaikan masalah perusahaan terlebih dahulu. Ketua Gu, apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa ada begitu banyak pemasok? Permintaan pembayaran. Pesanan kelompok kami ajukan refund penuh dalam 1 hari. Ada apa? Presiden Gu, saya dengar grup Gu Anda, perusahaan itu akan segera bangkrut. Saya tidak tahu tentang 300 juta saya. Apakah Anda masih bisa membayarnya kembali jika Anda tidak mampu membayarnya kembali? Jadi grup Gu, tapi sekarang ini milikku. Rekan saudara Mujia, Jenderal Jiang, saya akui itu benar. Saya menandatangani kontrak dengan Anda, namun tanggalnya belum tiba. Kemarilah sekarang. Ini seperti sudah jatuh tertimpa tangga, kan? Tuan Gu tidak membacanya dengan saksama. Kontrak tertulis dengan tinta hitam di kertas. Grup Shangruo Gu ada kemungkinan bangkrut. Saya akan mengambil alih perusahaan lebih cepat dari jadwal. Jika saya tidak salah, grup Gu Anda pada rekening. Uangnya sudah habis, kan? Dan ada juga sejumlah besar pembayaran. Tidak ada penyelesaian. Saya tidak meminta uang sekarang. Apakah aku harus menunggumu? Menyatakan kebangkrutan. Tuan Gu Shangqing, dulu sebenarnya dia menyetujui permintaan Jiang Chao. Bai Xincheng ujar saat itu, tidak masalah. Tuan Bai Xincheng, isi pikiranmu penuh. Apakah hanya baik Xinsung saja? Bai Xincheng, seperti yang diharapkan, kamu benar. Kamu idiot. Jenderal Jiang, grup Gu kami, sekarang kita benar-benar telah menemukannya. Masalah kecil. Tetapi, tolong percaya saya. Kami yakin. Aku tidak percaya. Atau kembalikan uangnya, berikan saja perusahaan itu padaku. Jiang Chao, jangan pergi terlalu jauh. Saya berjalan di sepanjang sungai selama bertahun-tahun. Saya masih memiliki beberapa koneksi. Jangan koneksi. Anda menyebutkan koneksi dengan saya. Sungguh menggelikan. Jika Anda benar-benar memiliki jenis koneksi apa? Dalam sehari, banyak sekali pemasok yang mendesak pembayaran. Dan begitu banyak pengembalian dana melalui kanal Gu Huairen. Aku melihat kepalamu, memang benar ada masalah. Anda? Ayah, jangan pergi terlalu jauh. Ya apa-apa. Biarkan kamu yang memilih. Anda memilih Gujia. Pilih aku. Kami adalah berjuang bersama untuk negara, saudara yang baik. Para pejuang negara. Namun dalam beberapa tahun terakhir, grup Gu oleh Anda dan putri Anda sekarang sudah jadi apa? Saya juga memilih Jenderal Jiang. Anda? Jenderal Jiang, aku mendukungmu. Keluarga Gu menyapu. Kalian imut-imut sekali. Saat aku berbalik, kami sama sekali tidak akan membiarkanmu pergi. Ayah. Bu Tua. Nona Mujia, silakan masuk. Ayah, Gu Tua, saya akan menelepon ambulans sekarang. Gu Shangqing, lihat, bawa ayahmu. Kacau, dia penguasa kantornya. Saat ku beri padamu, kau ucap sumpah sakral. Beritahu dia, aku tidak akan mengecewakannya. Sekarang, Mama, aku salah. Aku tidak peduli kamu menggunakan apa. Metode apa? Pergi sekarang, raih kembali Ye Chen. Kerusakannya sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Kamu Chen, dia sudah punya tunangan. Lalu kenapa? Kalian berdua bersama, bertahun-tahun lamanya. Di dalam hatinya, pasti kamu. Asalkan kamu bersedia menundukkan kepala, dia pasti akan kembali. Tidak lagi? Aku tahu. Dia sudah tidak mencintaiku lagi. Anda? Kamu akan membuatku gila. Mama. Saudara Ye, saya telah berhasil mengambil alih saham grup Gu. Pengacara sudah diberi instruksi. Saya sudah meneruskannya kepada Anda. Tak perlu simpan saja untuk dirimu sendiri. Di masa depan kita bisa kerjasama grup Lu. Hasilkan uang bersama. Kalau begitu, terima kasih banyak Saudara Ye. Saudara Ye, mobilku, rumah, semuanya disita. Dan Gu Huairen menderita serangan jantung. Dirawat di rumah sakit. Li Lanjuan juga jatuh sakit karena amarah. Gujia sama sekali tidak dapat membalikkan. Om, jadi begitu. Kamu Chen, kompetisi TCM ini, makasih. Tanpamu, reputasi medis tradisional bisa hancur. Keluarga Tang, harganya juga akan anjlok. Mengapa kamu bersikap begitu sopan padaku? Tapi aku tampil sangat baik. Tidak ada hadiah.
Halo, Nona Mujia? Ku Xiangqing, aku memperingatkanmu. Jika Anda menolak, ambil surat cerai. Bisa ajukan banding langsung. Saya setuju untuk mendapatkan akta nikah. Tapi Ye Chen, bisakah kita mulai ulang? 3 tahun lalu, sejak saat aku mulai mengejarmu, 3 tahun kemudian, kami para serigala yang mengakhirinya. Akhir-akhir ini, aku banyak berpikir, memang itu kesalahan saya. Tapi saya jamin, dari awal hingga akhir, hanya ada kamu. Kamu Chen. Bisakah kamu beri aku kesempatan lagi? Fu Xiangqing, aku tidak suka mawar. Hanya karena kamu menyukainya, itulah mengapa saya membelinya. Diletakkan di rumah. Tetapi kamu tidak pernah memberitahuku. Bukan berarti aku tidak mengatakannya. Intinya, kamu sama sekali tidak peduli. Perasaan kita itu salah sejak awal. Mari kita akhiri di sini. Apa benar-benar tak ada lagi harapan? Kamu sudah memulainya, tapi mereka semua tak mau memberiku kesempatan. Ulahmu, Bai Xinchang. Saat kau berbohong padaku, kita tidak punya harapan. Walau tak bisa mulai dari awal, aku bakal traktir kamu makan. Tentu saja bisa. Tidak, tunanganku masih menungguku. Beliau, kamu jelas lebih cocok untukku. Dia hanya tahu bagaimana mencintaiku. Pergi. Gu Xiangqing Ye Chen, ini semua salahmu. Keadaannya sudah menjadi seperti ini. Aku pasti tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Mereka harus seret orang lain jatuh sekalian. Halo Kak Mujia. Bai Xincheng. Anda. Itu benar. Ini aku. Aku ingin kalian bertiga. Kamu Chen. Hati-hati. Jangan takut, aku di sini. Kamu Chen. Kamu Chen, Anda mengatakan satu hari apakah kamu akan berhenti mencintaiku? Jika hari itu, pasti kamu yang pertama kali menolakku. Kamu adalah suamiku. Bagaimana mungkin aku tidak mencintaimu? Mohon maaf. Itu karena aku menyayangimu. Jika memang ada kehidupan setelah kematian, aku mencintaimu, ayo lakukan itu 10.000 kali. Pasien kehilangan banyak darah. Ya sudah,